Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Lestari dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan. Jadi pada materi pertama itu kita membahas tentang perkembangan embrio pada hewan. Jadi pada perkembangan embrio pada hewan terdapat beberapa macam pada pembelahan biner. Yang pertama itu ada biner transversal, biner sederhana, biner longitudinal, biner oblique, dan biner strobilisasi atau strobilation. Pada perkembangan embrio pada hewan ini juga siogami terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada autogami, exogami, hologami, paedogami, merogami, isogami, anisogami, makrogami, dan mikrogami. Jadi pada embrio, embrio itu juga merupakan organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Embrio terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embrio juga diawali dengan fertilisasi. Adapun tahap-tahap perkembangan embrio, yang pertama itu ada fase morula, fase blastula, dan fase gastrula. Pada materi kedua di sini kita membahas tentang gametogenesis, yang dimana gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan atau betina. Dalam gametogenesis ini melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Pada spermatogenesis juga merupakan proses diferensiasi yang dimana spermatogenium menjadi spermatozoa. Dan juga di sini ada oogenesis, yang dimana oogenesis ini merupakan gametogenesis pada induk betina. Dalam oogenesis ini terjadi proses pembentukan sel telur yang disebut dengan oogenia. Pembentukan sel telur terbentuk sejak di dalam kandungan, dan juga pada masa pubertas oosit melanjutkan pembelahan mitosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Dan tahap selanjutnya itu ada disebut dengan oosit dan kutub primer yang mengalami pembelahan meiosis 2. Jadi dalam pembelahan meiosis pertama itu pembelahan meiosis terjadi di ovarium pada saat folikel dan graft mengalami menstruasi dan selesai sebelum terjadi ovulasi atau sel telur. Ya, jadi yang membelah sehingga kromosom terpisah dan membentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Materi yang ketiga di sini ada tentang fertilisasi. Dalam materi fertilisasi ini terdapat juga beberapa poin, yang dimana fertilisasi ini merupakan suatu proses peleburan atau pertemuan antara inti sel gamet jantan dan inti sel gamet betina yang akan membentuk sel tunggal yang akan dinamakan dengan zigot. Pada proses fertilisasi juga dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap aktif, aktivasi, penetrasi, dan fusi nukleus. Di sini juga ada macam-macam fertilisasi yang dikenal dengan fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Di sini juga ada tahapan peleburan, yang dimana fusi atau peleburan 2 gamet menginisiasi beberapa reaksi di dalam sel telur. Ada juga di sini tentang reaksi kortikal, yang dimana reaksi kortikal ini reaksi yang menyebabkan zona velukida menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa
yang lain untuk berikatan dengan zona velukida dan mencegah terjadinya polispermi. Pada materi yang keempat, di sini membahas tentang implantansi dan plasenta. Jadi ada beberapa tipe implantansi. Yang pertama ada dikenal dengan superficial. Yang kedua itu eksentrik. Yang ketiga itu interstitial. Yang kedua itu ada dikenal dengan plasenta, yang dimana plasenta ini merupakan struktur khas pada mamalia yang berkembang pada embrio yang terjadi di dalam uterus atau intrauterin. Fungsi plasenta ada sarana selektif bagi pertukaran nutrisi. Yang kedua itu berfungsi sebagai organ endokrin penghasil hormon. Yang ketiga berfungsi sebagai pencegahan barier bagi pencampuran langsung antara darah fetus dengan darah induk. Yang keempat itu berfungsi sebagai imunologi. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada dikenal dengan farmakologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini mengenai tentang materi reproduksi dan perkembangan hewan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.